sendiri memiliki visi menjadikan semua orang murid Yesus melayani Tuhan dan masuk surga. Mengapa semua orang harus menjadi murid Yesus? Karena sebagai murid Yesus terjamin masa depan dan keselamatan, baik di bumi maupun di surga. Apalagi masa-masa sekarang ini, masa corona, sekarang hidup, besok masih bisa berpulang ke rumah Bapa. Tetapi kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih bisa bersama-sama, ini karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita terus memegang visi kita, karena itulah panggilan Tuhan atas hidup kita. Mengapa juga kita harus melayani Tuhan? Karena kita ingin membalas segala kebaikan, kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kenapa tujuan kita masuk surga? Karena memang kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan sampai kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu sebabnya kita mengejar apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, itu surga yang kekal di bumi ini. Sampai akhirnya kita sampai di surga, kita sudah membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dengan menarik banyak jiwa yang seharusnya mereka ada di neraka, tetapi melalui kita semua yang sudah tergabung dalam persekutuan keluarga Victory, kita membawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Victory Discipleship Church atau Gereja Victory juga, kita ini memiliki 5 tujuan yang akan kita kembangkan. 5 tujuan itu ada apa aja? 1, di sana ada mission, di sana juga ada discipleship church, discipleship, worship, fellowship, dan ministry. Ada 5 tujuan ini yang akan kita kembangkan, dan kita sudah kuat dalam worship, dan hari ini kita akan memperkuat fellowship kita. Fellowship itu tugasnya apa? Memberi semangat. Objeknya adalah siapa? Keanggotaan. Anggota jemaat, targetnya itu anggota-anggota jemaat yang kita masukkan dalam satu perhimpunan kecil, sehingga di dalamnya kita bisa saling mengenal, kita bisa saling tahu kondisi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, yang terdekat dengan kita, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, kegembiraan, sukacita maupun duka cita mereka, kita bisa tahu dan akhirnya bisa tersampaikan ke gembala, ke pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja Victory, sehingga kita semua saling tahu, saling support dalam memberikan semangat. Jadi tugas dari fellowship ini adalah memberi semangat. Contohnya kemarin ketika ada dari kelompok Apel ya, PKV Apel, Persekutuan Keluarga Victory Apel yang dipimpin oleh Bapak Sony ya. Di sini saya sudah melihat ada Bapak Sony. Shalom Pak Sony. Saya menyapa dulu ya. Shalom Pak Sony. Boleh buka kameranya, shalom. Oke, Pak Sony adalah Ketua Persekutuan Keluarga Victory Apel yang kemarin baru anggotanya mengalami kedukaan. Dengan adanya Pak Sony, dengan adanya anggota Persekutuan Keluarga Apel, akhirnya kami gembala dan para pelayan Tuhan bisa bersama-sama secara keluarga. Kita saling menanggung beban satu dengan yang lain. Apa yang mereka nggak bisa, kita yang bisa, kita kerjakan, kita lakukan. Dan akhirnya kedukaan itu menjadi satu sukacita yang dalam ketika keluarga Victory turun tangan semua untuk meringankan beban dari saudara kita, keluarga dari Bapak Antos Ndruru ya kemarin yang sudah mengalami kedukaan. Itu fellowship tujuannya, tugasnya memberikan semangat, dan targetnya anggota gereja, kebutuhan, karena kebutuhan dasar dari manusia itu adalah pertemanan. Kita punya keluarga, tapi keluarga kita ada di Manado, ada di Nias, ada di Singkawang, ada di mana-mana, tersebar jauh dari kita. Memang ada anggota juga keluarga yang lain di sekitar kita begitu ya. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah teman kita yang
lokasinya dekat dengan kita, dan itulah kita di dalam gereja, lokasi kita berdekatan karena kebutuhan dasar dari manusia itu pertemanan, dan dalam persekutuan keluarga Victory kita menjalin pertemanan yang kuat. Dan keuntungan dari persekutuan keluarga Victory melalui fellowship ini, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Fellowship Victory Discipleship Church berfokus pada 5 tujuan yang tadi saya sudah sampaikan, dan sekarang ini kita akan mengembangkan lewat fellowship dengan tugas gereja melalui kepala keluarga. Melalui satu keluarga, di situ ada orang yang memimpin sehingga membawa satu keluarga itu masuk dalam persekutuan keluarga Victory yang sekarang ini ada Manggis. Puji Tuhan ya, dengan adanya corona ini persekutuan keluarga Manggis yang ada di Cada sana bisa terbentuk satu persekutuan keluarga Victory yang luar biasa. Dan ada persekutuan keluarga Victory yang lain ya, yang sudah terbentuk sebelumnya, dan saya percaya juga setiap keluarga kita, keluarga Bapak Gembala itu adalah satu persekutuan keluarga Kasenda Wisang gitu ya, keluarga Bapak Yohanes, Ibu Priscilla itu juga merupakan satu persekutuan keluarga Victory yang paling kecil. Dan kita sudah banyak keluarga-keluarga yang tergabung dalam persekutuan keluarga Victory. Dan kerinduan kita, nilai kesuksesan dari fellowship ini yaitu jumlah jemaat dan jumlah komsel bertambah. Jadi melalui persekutuan keluarga Victory, kita boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa yang semakin hari semakin dimenangkan bagi Tuhan. Karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita bisa berkata, Tuhan, ini loh buah yang saya bawa. Saya membawa jiwa-jiwa yang ada di sekitar saya dorong mereka, saya beri mereka semangat, sehingga kami boleh tergabung dalam persekutuan keluarga Victory, bertumbuh bersama di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan, sampai akhirnya melalui kehidupan saya, kehidupan kita, di dalam kekuatan fellowship ini, persekutuan keluarga Victory, tercapailah sudah visi Tuhan, yaitu semua orang menjadi murid Yesus, dan akhirnya melayani Tuhan dan masuk surga. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan dalam pembukaan persekutuan keluarga Victory gabungan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Priscilla yang akan memandu kita lewat worship, praise and worship pada malam hari ini. Silahkan Ibu Priscilla. Baik, shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita bersama hati dan pikiran kita pada malam hari ini. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah hati pikiran kita hanya fokus pada Tuhan saja. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, layakan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Jesus, Jesus. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan
dalam hadirat berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, putar sungguh dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Oh, ya rada basik ya rada. Jesus, Engkau saja yang kudus Bapa, Amin. Allah yang kami sembah, Allah yang kami dikirkan, yang namun Kia rara bas, Kia namase, Jesus, Allah yang kami rindu, Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan sama kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi menyembah. Yes, kita tinggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Kita tinggikan nama Tuhan yang ajaib. Oh, Yesus, Allah yang kami satu, Allah yang kami tinggikan. Yesus, Raja kami hanya bagimu.
Engkau dalam Yesus Raja kami. Oh yes, Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Amin. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang setia akan mendapat mahkota kehidupan pada akhirnya. Amin. Yes, melayani Tuhan adalah satu kehormatan bagi kami. Benar Tuhan. Akan pernah saling mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu akan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Mari sama-sama. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun yang harus kubayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan pernah ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, tinggikan namamu. Jesus, oh Yesus, Tuhan kami, tinggikan namamu, agungkan namamu, semua hanya bagimu, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu
Haleluya. Kami Bapa, haleluya, Engkau perisa Amin. tiada pasti tiada Jesus, Raja kami. Tiada basi, tiada basi, tiada basi, tiada mama. Yes, haleluya. Haleluya. Oh yes, tiada basi, tiada mama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari yang indah ini. Yes, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam Amin. setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau telah mempertemukan kami di malam hari ini. PKV Gabungan Tuhan, kami percaya Tuhan mempersatukan kami agar setiap kami tetap unity di dalam Tuhan. Kami Amin. boleh dalam satu tubuh Kristus. Kami boleh saling melayani, kami boleh saling mengasihi, saling menghormati. Amin. Bapak, biarlah kami semakin hari semakin dalam kerukunan di dalam Haleluya. melayani Tuhan. Kami ada membawa kedamaian di dalam melayani Tuhan. Kami percaya hamba-hambamu adalah hamba-hamba yang setia, yang Amin. takut akan Tuhan, yang saling hidup dalam kekudusan Bapak, Amin. hidup dalam kesucian. Terima kasih Bapak, Terima terima kasih. kasih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau hadir dan kami Amin. merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan terhadap setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima Kami kasih. percaya Engkaulah yang memimpin kebaktian kami malam hari ini dari awal pertengahan Haleluya. hingga akhir. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan Allah kami. Mari kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, saatnya saya membuka ruang kesaksian. Bagi yang mau bersaksi kami serahkan kepada hamba-hambanya. Di sini ada koordinator PKP khususnya Bapak Yafan. Kami persilakan Bapak Yafan. Shalom. Shalom. Shalom Pak Yafan. Shalom. Koordinator PKP. Haleluya. Yahoo. 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 Puji Tuhan. Dan yang saya saksikan pada malam hari ini, saya mengucap syukurlah atas anugerah Tuhan, atas kebaikannya buat selama ini, biarpun sekarang ini udah mulai banyak ada dibatasi untuk bekerja. Kita juga kerjanya cuman gimana ya, mau bilang karena posisi sekarang lagi corona. Dan puji Tuhan kami sekeluarga sehat, dan terlebih juga kita bersyukur masih kita bisa ibadah walaupun secara online, tapi kita masih bisa beribadah. Dan setiap apapun banyak sih pergumulan, tapi kami yakin Tuhan selalu membuka jalan. Amin. Dan terlebih-lebih anak-anak sehat semua, apalagi ini sama saya nih, sama gemuk. Haleluya. Mantap. Haleluya. makan terus. Di Tuhan saya ucapkan terima kasih semua, dan terlebih-lebih lah buat keluarga Victory yang selalu mendukung dalam doa, dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja kesaksian saya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
bagi Ibu yang membawakan acara. Terima kasih. Salam. Shalom. Salam. Tetap semangat Pak Yafan. Yo, Pak. Jauh, iya, tetap semangat. Yo, Hati yang amin. gembira adalah obat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya melihat di sini ada Bang Son. Ini PKV Ketua Apel, ya, Apel ya. Silakan Pak. Shalom Pak Sony. Tuhan Oh, memberkati Pak Sony. Iya, salam. Iya, Shalom amin. Pak Sony. Salam semua Bapak, Ibu semua ya, salam. Shalom. Haleluya. Yahoo. Puji Tuhan, Jauh. puji Tuhan Bu. Kami agak sehat. Mungkin dari minggu-minggu yang lalu sangat kami bersyukur sehat selalu. Amin. Tapi mungkin minggu ini belum kami ikuti ibadah di gereja karena kan Desti lagi, ya kita bilang sakit lah. Dari kemarin udah saya pusing ini dari hari Minggu sampai kemarin. Tapi cuman Tuhan Yesus memberkati dia juga. Kemarin Amin. saya bawa ke klinik. Mungkin bukan itu Tuhan saya klinik ya, tapi cuman doang yang saya itu panas tingginya panas sekali. Tapi sampai saya curiga apa ini corona ini, tapi saya pas jam 3 dia bangun, jam 4 saya berdoa terus. Haleluya. Saya tengki terus di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai Amin. corona. Itu pikiran saya Pak. Tapi puji Tuhan sampai dari jam 3 sampai jam 6 belum saya tidur. Tapi kenapa dia panas terus? Tapi ya gimana, saya berdoa aja, nggak ada obat sama saya Pak. Cuman saya berdoa terus, saya tengki aja terus roh-roh jahat dan apapun. Tetapi pas paginya ya saya bilang aja, saya beli aja obat atau di apotek aja atau di klinik. Kebetulan mulai dari situ udah sembuh dia sampai sekarang. Haleluya. Puji Tapi Tuhan. cuman dia agak pusing-pusing sedikit. Nah, habis itu pas sembuh Ibu Desti kemarin, beralih lagi sama si Velonis. Dia masih sekarang dia lagi meriang sekarang. Lagi nggak enak, panas, dingin dia. Tapi mungkin karena cuaca kurasa Pak ya. Tapi kami tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mungkin dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan Pak ya. Tapi saya kalau keluarga kami di sini Pak hanya itu aja, dan kami mungkin dan seterusnya Pak. Kemarin keluarga dari Apel mungkin ada yang ada kemalangan ya, termasuk Bapak Antoni dan kami keluarga dari Apel juga Pak. Kami berterima kasih semua. Kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang membantu kami dari keluarga yang lain. Kami berterima kasih, kami keluarga Apel telah membantu kami segala kekurangan. Amin. Segala kekurangan, dan terlebih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Bapak Senangin, dan bersama Ibu siapa namanya yang Ibu Mama Frankie. Ibu Ya Yarni. mungkin ya Ibu Yarni ya. Tapi puji Tuhan mungkin kami tidak bisa membalaskan secara apapun Pak, tetapi Tuhan itulah yang membalas bagi bapak-bapak dan ibu semua, dan terlebih yang sudah memberikan sedikit pertolongan. Tuhan yang membalaskan semua Bapak semua. Amin. Tetapi kami nanti Pak, kami pesan Ibu Desti nanti Sevelonis kan yang ada badan nanti Pak, tolong dalam doa aja, dibawa dalam doa aja Pak. Mungkin kalau kami udah berdoa, hanya kami di dalam nama Yesus kami percaya Pak. Tapi mungkin saya ceritakan ini Pak, ini yang terjadi dalam keluarga kami dalam minggu ini. Tapi hanya itu yang saya sampaikan Pak, dan terima kasih. Salam Pak, Ibu Shalom. Ya Pak Sony, shalom. Tuhan memberkati Pak Sony. Tetap semangat ya. Iya amin Pak. Iya amin Jangan Pak. lupa minum air banyak gitu ya. Buat ibu maupun Iya, anak Pak, ya, minum air putih. Kalau ada jeruk, ditambahkan jeruk jadi bisa lebih kuat ya. Jangan lupa makan juga. Iya Pak. Makan nasi atau apa ya, supaya bisa lebih fit badannya, dan
bersukacita selalu, mengucap syukur Iya. dalam segala hal. Amin. Amin. Haleluya. Puji Iya, Pak. Tuhan. Amin, Pak. Iya. Amin. Iya. Baik, selanjutnya ini ada Ketua Koordinator PKV Anggur dan Bapak Apin ya, dan Ibu Yanti, beserta saya lihat ada Ibu Sekretarisnya juga Bu Susan. Silakan Pak Koordinator Anggur berbicara, kami serahkan. Pak Apin, ya, apa kabar Pak Apin? Haleluya. Begitu. Shalom Pak Terima Apin. kasih. Salam. Salam Pak Apin. Buat Ibu Pris memberikan kesempatan. Shalom. Tambah sehat Pak Apin. Shalom, Buat shalom Pak semua. Apin. Haleluya. Salam Pak Apin. Shalom. Udah lama Ya. saya. Saya bersyukur walaupun banyak yang harus dihadapi, memang tidak benar, memang tidak gampang. Kalau mau hidup benar itu memang tidak gampang. Saya bersyukur banyak persoalan yang dihadapi. Dan banyak mendapat pelajaran yang bisa paling kayak begitu. Bersyukur saja. Haleluya. Iya. Bersyukur ya selalu Ya. dengan persoalan-persoalan yang ada, tetap bersyukur Pak Apin. Ya. Haleluya. Bersyukur Tuhan selesaikan. Ya, karena banyak yang kita lihat kepada diri sendiri, banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Haleluya. Iya. Iya. Paling dari itu sih. Iya. Dari Ya. diri sendiri kita selalu minta Roh Kudus menyempurnakan ya. Ya. Roh Kudus Ya. menguatkan. Haleluya. Paling kayak gitu. Oke. Tuhan memberkati, tetap semangat Pak Apin. Ya, Tuhan berkati juga. Kita Baik, kembalikan terima ke Ibu Pris. kasih. Ya, terima kasih Bapak Ketua Koordinator PKV Anggur. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan saya melihat ini ada Bapak Hendrik, adalah sekretaris dari PKV Gandum ya. Gandum. Silakan, Ya. Pak Hendrik. Haleluya. Shalom Pak Hendrik. Ada yang disampaikan. Ya, shalom. Shalom. Pak Hendrik, shalom. Pak Hendrik. Ya, luar biasa bukan? Pak Hendrik minggu Ini lalu saya- pusing-pusing. Sekarang masih pusing Iya, nggak? betul Pak Gem. Luar biasa Pak Gem. Puji Tuhan. Ini 2 pekan yang lalu saya sakit selama 2 minggu. Tapi ternyata Tuhan kasih kesembuhan dan kekuatan Amin. yang baru. Supaya saya bisa melayani sesama, melayani Tuhan. Luar biasa ya. Haleluya. Tapi sempat saya nggak nyangka bisa sembuh. Sempat. Tapi Pak Gem ada kasih saya semangat. Amin. Harus dilawan penyakitnya begitu. Amin. Amin. Luar biasa. Itulah keluarga. Ya demikianlah kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Tetap semangat Pak Hendrik. Tuhan berkati. Saya semangat. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas kesaksiannya. Dan ini masih ada jemaat Ibu Susan, Ibu Nia, Ibunya Yavan Waru. Mungkin ada kesaksian, ya saya persilakan. Shalom. Shalom Ibu Shalom. Susan. Bagaimana Halo, kabar? Bang. Salam Bu Susan. Shalom. Salam PKV Saya boleh- Anggur. Haleluya. Nah, saya perkenalkan Iya, Pak. dulu. Bu Susan ini adalah sekretaris PKV Anggur. Yes. Amin. Salam PKV Saya Anggur. Iya, ini ngasih kita kasih Tuhan, di mana Tuhan sungguh baik ya, meskipun Amin. dalam kondisi yang saat ini mungkin
dunia menggemparkan ya, tapi kan kita percaya anak Tuhan dipelihara ya. Dan Amin. malam hari ini saya juga merasakan dari kemarin ya. Sebenarnya dari kemarin saya merasa tenggorokan saya nggak enak, sakit banget. Bukan sakit banget sih, sakit sedikit aja. Cuman saya nggak ini. Saya ambil madu aja, saya minum madu. Haleluya. Kebetulan di rumah ada madu dari saya yang meninggal itu dari HDI ya. Saya katanya bagus gitu ya. Saya coba minum air madu itu, ternyata besok pagi saya rasa kayaknya lebih enak deh daripada Puji semalam Tuhan. gitu kan ya. Puji Tuhan, saya coba lagi beberapa kali lagi untuk menetralisir leher itu tenggorokan saya. Puji Tuhan udah lumayan enak, dan saya ada beberapa anak dari anak saya yang kecil ya, yang kembar ya, si Gavin duluan sih panas ya, itu tenggorokannya sakit, radang udah berapa 2 hari ini dia minum obat, udah puji Tuhan udah sembuh. Sekarang yang satunya, yang kembar satunya ya kena juga, dan satu lagi cecenya juga kena karena satu kamar ya, bertiga itu ya, kayaknya tiga-tiganya kena semua. Saya minta bantu doa aja supaya anak-anak ini boleh dipulihkan dan dikuatkan kembali dari radang sih. Dia sebenarnya nggak pernah keluar juga, anak tiga itu nggak pernah keluar kemana-mana ya, nggak pernah keluar ke depan juga, nggak pernah sih. Dia rasakan sakit tenggorokan, saya bilang itu radang. Yang lalu juga pernah kayak gitu ya, yang rame-rame kena pada COVID itu, dia juga sama. Saya duluan sih yang kemarin itu sakit tenggorokan juga, tapi puji Tuhan semuanya sembuh. Sekarang balik lagi. Gitu. Haleluya. Itu aja, saya minta bantu doa supaya 3 anak ini boleh disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat Ibu Susan. Tuhan memberkati. Haleluya. Kalau pagi minum air hangat, Bu. Iya. Minum air hangat, Pak, sama air madu, Pak. Air madu, iya, puji Tuhan. Anak-anak saya teman juga dikasih gitu. nggak kuat minum itu air lemon karena lambung saya udah ini ya. Kena tadi aja udah sempet kena lambung ya, karena dikasih kopi kata teman saya ini kopi Korea katanya nggak kena lambung. Saya memang nggak begitu bisa minum kopi, tapi saya coba dikit ya, padahal sedikit aja gitu. Saya merasa kebayangan pusing, berarti wah ini nggak kuat mahnya, saya nggak kuat. Akhirnya saya minum obat mah juga. Gitu. Tapi puji Tuhan sekarang masih bisa, udah lumayan panas gitu ya. Air hangat sama madu, Bu ya. Tuhan memberkati ya. Tetap semangat. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas kesaksian dari Ibu Susan. Baik, bagaimana Ibu Ketua Koordinator PKV Umum? Berarti Ibu Yavan Waru, Ibu Yostina, mungkin. Ibu Yostina, apa kabar Ibu Yos? Iya, salam semuanya. Shalom, haleluya. Salam. Puji Tuhan, kita sehat-sehat sajalah. Walaupun ada sedikit penyakit batuk, itu ya hal biasa aja itu. Kita minum air hangat, dalam nama Tuhan Yesus sembuh itu. Amin. Amin. Luar biasa, Ibu. Keluarga selalu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus lah, sungguh luar biasa lah, itu aja. Nampak dari sini haleluya. sehat selalu. Nampak dari sini sehat sekali Ibu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Udah. Terima kasih kesaksian dari Ibu Koordinator PKV Umum. Di sini ada Ibu Nia. Silakan Ibu Nia, mungkin ada kesaksian yang mau disampaikan. Ibu Nia. Oke, kalau nggak ada, baik. Kita sekarang akan masuk dalam sharing firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, terima kasih Ibu Priscilla dan terima kasih untuk semua
Dan hari ini mari kita akan berdoa untuk terima firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengar kesaksian bagaimana Engkau telah menolong anak-anak-Mu. Dan pada malam hari ini, ya Tuhan, kami rindu Engkau menjamah. Kami rindu Engkau mengurapi dan kami rindu Engkau menolong setiap anak-anak-Mu di dalam ibadah pada malam ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang menolong, dan Tuhan sendiri yang mengaruniakan kasih karunia-Mu bagi kami. Mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Malam hari ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang Anda dan saya adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Dan senang kita bisa bertemu pada malam hari ini. Dan inilah pelajaran yang pertama dalam Komsel PKV Gabungan, yaitu Anda dan saya adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Bisa ngelihat slide ya, saya ada bagikan slide pada hari ini. Kiranya slide ini bisa saudara lihat semua. Nah, malam hari ini saya salut untuk semangat dari semua Komsel PKV ya, yang ada pada malam hari ini, dari Anggur, Gandum, kemudian Ibu Priscila Nafiri ya, mesti juga kesaksian Nafiri, haleluya. Kemudian ada juga dari Apel, Pak Sony ya, dan juga dari Pak Yafan tadi ya, Komsel PKV ya. Oke. Nah, dalam Komsel PKV kita ini semua adalah satu keluarga. Jadi pada waktu kita berbicara tentang Komsel PKV, kita adalah satu keluarga. Makanya kemudian kita saya senang bisa bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini bergabung dalam Komsel PKV. Dalam arti satu keluarga adalah contoh seperti kemarin keluarga Pak Andrius itu, kalau mereka tidak bergabung dalam Komsel Apel ya, atau di dalam gereja Victory, mungkin mereka akan menghadapi persoalan mereka sendiri dalam arti kedukaan seperti yang kemarin, membuat mereka akan kesulitan sendiri untuk menghadapi orang yang keluarga yang meninggal seperti itu. Tapi dengan adanya satu dalam Komsel PKV, maka membuat kita menjadi satu ya, untuk bisa bersama-sama menghadapi kesulitan ataupun menghadapi persoalan. Jadi memang keuntungan dari kita bergabung atau saudara bergabung di Komsel PKV ini adalah bahwa saudara bisa menjadi satu, saling mendukung ya, dan kemudian bisa menerima pertolongan satu dengan yang lain. Bersyukur ya kita dalam satu gereja dan dalam satu Komsel. Jadi dalam satu gereja, satu Komsel PKV ini kita adalah satu keluarga. Oke, mari sama-sama bilang. Satu keluarga Gereja Victory. 1, 2, 3. Keluarga Gereja Victory. Haleluya. Kita bersama-sama dalam Komsel PKV. Kita semua adalah satu keluarga Gereja Victory. 1, 2, 3. Dalam Komsel PKV, kita semua adalah satu keluarga Gereja Victory. Puji Tuhan. Jadi inilah yang menjadi kerinduan saya selaku gembala, bahwa kita semua dalam Gereja Victory menjadi satu keluarga, khususnya dalam PKV, Persekutuan Keluarga Victory. Karena ini juga menjadi visi dari gereja kita untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, melayani Tuhan dan masuk surga. Jadi menjadi juga visi daripada Komsel PKV kita, bahwa kita rindu semua bangsa menjadi murid Yesus, melayani Tuhan dan masuk surga. Nah, seperti kita ketahui bersama-sama, dalam masa-masa pandemi seperti ini,
sakit dan ada banyak juga yang meninggal. Komsel PKV, tidak bergabung dalam Komsel PKV, maka akan susah untuk bisa terlayani, akan susah untuk menerima bantuan, dan akan susah untuk bisa menerima uluran kasih dari sesama jemaat maupun dari sesama kita. Nah, bersyukur kita semua menjadi satu di dalam Tuhan, satu di dalam Komsel PKV, ya, Komsel Keluarga Victory, sehingga kita bisa bersama-sama dimuridkan di dalam Komsel ini. Jadi Komsel PKV ini adalah tempat pemuritan kita. Nah, apa gunanya Pak Hendra pemuritan itu? Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita itu dimuridkan, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Zaman sekarang ini, orang punya uang pun menjadi takut. Orang yang kaya pun menjadi ketakutan. Orang yang punya pangkat kedudukan pun menjadi ketakutan. Karena apa? Karena ada penyakit, ada situasi kondisi perekonomian di mana-mana yang memburuk. Tetapi orang yang disertai Tuhan tidak takut apa-apa. Karena apa? Karena Tuhanlah pembelanya. Nah, bagaimana supaya Tuhan menyertai, membela kita? Yaitu kita harus terlibat di dalam pemuritan, di dalam menjadi satu keluarga, di dalam bagaimana kita menjadi satu gereja yang melayani Tuhan dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Inilah yang merupakan tujuan kita dalam Komsel PKV ini. Meski kita terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, pendidikan maupun tingkat ekonomi, tetapi kita satu dalam Tuhan Yesus, satu dalam keluarga gereja Victory. Nah, itu sebabnya kita bersatu karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dasar dari Komsel PKV adalah dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, kalau saudara bisa baca silakan. Efesus 2 ayat 19. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Haleluya. Terima kasih ya. Nah, jadi saudara, dalam kita berkomsel PKV ini, kita harus menyadari ada 3 kebenaran dasar berdasarkan Efesus 2 ayat yang ke-19. Yang pertama adalah Anda bukan orang asing bagi saya, bagi gereja Victory, dan terlebih bagi Tuhan. Jadi di antara kita yang sudah menjadi anggota keluarga Komsel PKV, Komsel Gereja Victory, maka kita adalah satu keluarga yang bukan orang asing, dan kita bukan lagi pendatang, tetapi kita adalah kebenaran dasar. Yang kedua adalah kawan sewarga dalam Kristus, kawan sewarga di dalam kerajaan Allah. Artinya warga negara kita bukan hanya Indonesia, tetapi warga negara kita adalah warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi kita ini satu kewarganegaraan, baik kewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan surga. Haleluya. Dan kemudian kita sebagai anggota Komsel PKV, kita adalah anggota kerajaan Allah. Haleluya. Inilah 3 kebenaran dasar, yaitu kita bukan orang asing satu dengan yang lain. Yang kedua, kita adalah kawan sewarga di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita adalah anggota, sesama anggota kerajaan Allah. Nah, jadi dalam Komsel PKV, Anda dan saya berkomitmen kepada Tuhan Yesus sebagai gereja, satu gereja keluarga, gereja kita semua, yaitu Yesus sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita. Kita percaya inilah yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita adalah satu keluarga gereja. Nah, mungkin saudara bertanya, apa yang menjadikan kita satu? Kita kan berbeda-beda, suku berbeda, kulit berbeda, ekonomi berbeda, ya saudara. Itu secara duniawi, tetapi secara rohani ada 4 hal
yang menyatukan kita. Yang pertama yang menyatukan kita adalah keselamatan kita, yaitu yang Tuhan Yesus sudah buat di kayu salib, di mana Dia sudah mati di atas kayu salib sehingga kita menerima keselamatan. Itulah yang mempersatukan kita. Salib Yesus yang mempersatukan kita. Jadi kita jadi satu keluarga karena kita diselamatkan oleh karena salib Yesus. Masing-masing sama-sama menerima keselamatan sehingga kita menjadi satu dalam Tuhan. Yang kedua, tujuan kita yaitu ke rumah Bapa di surga, itulah yang menjadikan kita menjadi satu keluarga karena tujuan kita sama, yaitu masuk ke rumah Bapa, surga yang mulia itu. Itulah yang mempersatukan kita. Dan yang ketiga, yang menyatukan kita adalah strategi kita yang melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu pergi untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dan mengajari semua kebenaran firman Allah. Inilah yang mempersatukan kita. Jadi saudara, kita sebagai anggota keluarga PKV, keluarga Gereja Victory, harus juga mengemban strategi untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis dan mengajari mereka. Jadi pertemuan pada malam hari ini di mana kita ada Komsel PKV, setiap Rabu ada Komsel PKV, atau setiap Kamis, itu semata-mata untuk melaksanakan strategi yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan yang keempat yang menyatukan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebagai kepala gereja, ya, kita punya Tuhan yang sama, kita punya kepala yang sama, yaitu Tuhan Yesus, dan kita semua adalah tubuhnya. Ya, saudara-saudara. Lalu kalau begitu, Pak Hendra, apa tugas saya sebagai anggota Komsel? Nah, kita sudah sama-sama lihat tadi, ada kita sebagai satu gereja Victory, dan yang mempersatukan kita adalah karena keselamatan kita dalam Yesus, tujuan kita menuju rumah Bapa, dan strategi kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, dan ada struktur di mana Yesus adalah kepala kita. Lalu kalau begitu, sebagai anggota, sebagai pemimpin di Komsel PKV, apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Yang pertama, saudara, engkau harus pastikan bahwa engkau sudah selamat. Sebagai pemimpin Komsel PKV di masing-masing, ya, Komsel PKV Anggur, Apel, Cendana, Manggis, ya, Anggur, dan Nafiri, kita harus pastikan kita sendiri sudah selamat. Yaitu apa? Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini juga tolong dipastikan kepada anggota Komsel PKV yang lain, supaya mereka juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mohon ditanya, apakah kita punya anggota Komsel itu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau sudah, puji Tuhan, berarti mereka atau kita sudah selamat. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita sudah menerima baptisan air, yaitu pada saat dewasa, bukan pada saat bayi, tetapi pada saat dewasa seperti Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, bukan pada waktu bayi, tapi pada waktu Dia sudah dewasa, Dia turun ke Sungai Yordan dan di sana dibaptiskan. Dan kemudian setelah dibaptiskan dalam air, juga menerima baptisan api, yaitu pimpinan Roh Kudus menyertai kita. Ini yang harus kita pastikan. Ini yang menjadi tugas kita. Yang pertama, yaitu kita memastikan kehidupan kita sudah selamat. Lalu yang kedua, tugas kita sebagai anggota Komsel PKV adalah kita harus hidup sebagai anak Allah. Apa itu, Pak Hendra, hidup sebagai anak Allah? Yang pertama, kita harus memiliki saat teduh. Apa itu saat teduh? Yaitu kita memiliki waktu berhubungan dengan Tuhan. Yaitu kita memiliki waktu entah di pagi, entah di siang, entah di malam, punya waktu berbicara dengan Tuhan. Punya berbicara dengan Tuhan, punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini, ya, di gereja kita setiap jam 5 pagi sampai jam 6 pagi ada doa fajar, doa pagi, ya, doa subuh. Lalu mulai juga dari jam 6.15 sampai jam 7 juga ada doa bersama Victory Generation. Ya, saudara, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa bergabung dan ikut di saat teduh tersebut.
awal memang susah, memang berat. Tetapi setelah saudara-saudara kita lewati 30 hari ya, doa terus, ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan merasa kurang kalau tidak dilaksanakan. Saudara, mari terlibat dalam saat teduh ini sebagai anak Allah ya, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus terlibat di dalam ibadah gereja, baik di hari Minggu, ibadah pertama, kedua maupun ibadah ketiga, dan kemudian ada ibadah yang keempat malam hari jam 9 malam ya di Zoom. Itu bisa saudara ikuti ya. Juga saudara ada di YouTube, Facebook, semua ibadah di mana saudara ikuti, karena kita sebagai anak Allah harus beribadah di hari Minggu. Demikian juga kalau ada komsel seperti ini di hari Rabu ya, saudara boleh ikut bersama-sama. Pokoknya kita jangan meninggalkan ibadah lah. Itulah tugas kita sebagai anggota Komsel PKV, di mana kita hidup sebagai anak Allah. Ketiga, kita harus menjadi pelaku firman. Apa artinya Pak Hendra pelaku firman? Yaitu apa yang tercatat di dalam Alkitab kita laksanakan. Apa yang tercatat di dalam firman Tuhan kita laksanakan. Alkitab katakan kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, kita ucapkan syukur meskipun lagi sakit. Ucapkan syukur, meskipun lagi kesulitan, kita ucapkan syukur, meskipun lagi kedukaan, kita ucap syukur, meskipun lagi dalam masalah yang besar, kita mengucap syukur. Haleluya. Dalam minggu-minggu yang lalu, kami memiliki masalah-masalah dalam persoalan keuangan, ya. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kami ya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saudara, kami bangun pagi-pagi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam doa ya, dan mengklaim firman Tuhan, menerima janji Tuhan. Tuhan memberkati sehingga saudara kebutuhan kami Tuhan cukupi. Dan apalagi saudara, kemudian Tuhan ingatkan untuk memberi persembahan. Ya, jadi saudara, Ibu Gembala mentransfer persembahan ke tempat persembahan di gereja ya, di nomor rekening yang ada. Lalu juga ada teman-teman pendeta kami yang juga kami transfer untuk bisa mencukupi keperluan mereka, ada yang membangun gereja dan lain sebagainya. Di mana kami saudara tergerak di sana dan menjadi pelaku firman untuk memberkati, untuk memberi persepuluhan, untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan itu kami laksanakan. Karena ini menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya ingatkan kepada saudara, sebagai anak Allah, jangan lupakan firman Tuhan. Lakukan saudara, apalagi dalam keadaan-keadaan yang sulit, saudara laksanakan firman Tuhan. Meskipun sulit, Tuhan akan menyertai dan memberkati saudara. Ya, ini dia, sebagai anak Allah, kita laksanakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan persembahan saudara, terlibat dalam ibadah, dan saat teduh. Yang ketiga, tugas kita sebagai anggota Komsel PKV, yaitu kita harus hidup dalam komunitas sel, yaitu Komsel PKV itu sendiri, supaya kita tidak terhilang. Ya, saudara-saudara, ada persoalan, ada masalah, saudara bisa saling komunikasi. Ya, dalam Komsel ini kita saling memperhatikan. Saya mohon ya pemimpin-pemimpin Komsel, tolong perhatikan ya anggota-anggotanya lagi. Mohon didaftarkan lagi anggota-anggota Komselnya. Siapa-siapa yang akan dijangkau, siapa-siapa yang berkesusahan, ya, dan supaya bisa saling memperhatikan. Dan kalau misalnya ada kedukaan seperti Bapak Antonius kemarin, kita segera bertindak untuk saling mendukung dan saling menolong. Kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, kita berkomitmen untuk saling bersatu hati untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dalam komunitas sel kita. Yang keempat, yaitu kita harus hidup melayani Tuhan. Kita mendukung gereja, ya. Kita mendukung hamba Tuhan, gembala. Terima kasih untuk doa-doa saudara bagi kami, gembala. Itu sangat menguatkan. Karena kami memiliki banyak persoalan, tetapi berkat doa saudara, Tuhan menguatkan kami. Sehingga kami banyak hal, bagaimana kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Dan demikian juga kita, sebagai anggota Komsel PKV, hidup melayani Tuhan, saling mendukung sesama anggota gereja, saling mendoakan ya. Saya senang mendoakan saudara, dan saya senang juga saudara-saudara boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, khususnya dalam doa pagi ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan juga hidup melayani Tuhan dalam arti menolong sesama anggota. Saya senang bagaimana kita terlibat meskipun dalam keadaan susah ya, kita boleh saling membantu. Kemarin ada kedukaan dari Bapak Antonius itu, kita boleh saling membantu sehingga dana yang kita berikan kepada mereka dapat meringankan beban mereka. Nah,
saudara-saudara, inilah yang menjadi tugas kita sebagai anggota Komsel PKV, di mana kita memastikan diri kita selamat, keluarga kita selamat, anggota jemaat kita di dalam Komsel selamat, yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima baptisan air, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, kita hidup sebagai anak Allah, kita memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan, kita beribadah di gereja maupun online maupun offline, ya. Dan kemudian kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita mengucap syukur, bersyukur dalam segala hal, dan juga kita menjadi orang yang memberi persembahan, persepuluhan, ya, jangan dilupakan untuk selalu juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Demikian juga kita hidup dalam Komsel, menjangkau orang-orang di sekeliling kita, mengingatkan mereka untuk hidup terlibat dalam Komsel dan ibadah, dan saling mengingatkan sebelum saudara-saudara ada kesulitan-kesulitan datang dalam kehidupan kita. Demikian juga kita mendukung pelayanan gereja, hamba Tuhan, gembala maupun sesama jemaat hidup melayani Tuhan. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Minggu depan, maksud saya bulan depan, kita akan belajar tentang arti menjadi orang Kristen, tentang keselamatan. Ya, ini akan menjadi materi kita pada bulan depan, yaitu tentang keselamatan kita. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah materi bulan depan. Tapi materi pada minggu ini kita sudah pelajari bahwa kita adalah satu keluarga dalam Tuhan, karena kita memiliki keselamatan dalam Yesus, yaitu salib Yesus. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu rumah Bapa di surga. Dan kita memiliki strategi untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dan mengajari mereka. Dan saya ingatkan kepada saudara, ketika kita melaksanakan strategi ini, Tuhan Yesus menyertai kita. Apapun persoalan sakit penyakit saudara, kalau saudara terlibat dalam Komsel PKV, saudara menjadikan semua bangsa murid, mengajari mereka, memimpin mereka, mendoakan mereka, mengajar mereka, saudara Tuhan menyertai saudara. Maka saya semangat untuk Komsel PKV ini, karena saya merasa dan saya melihat penyertaan Tuhan ketika kita terlibat untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan kita disatukan dalam struktur di mana Yesus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Haleluya. Nah, inilah yang menjadi pokok kita pembicaraan, yaitu kita semua adalah satu keluarga dalam gereja Victory. Dalam Komsel PKV, kita adalah satu keluarga. Kita bukan orang asing. Kita adalah kawan sewarga, satu keluarga, satu kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Haleluya. Demikian seri firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan menjadikan firman ini menjadi rema bagi saudara, dan kita menjadi satu senantiasa di dalam Tuhan. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, demikian hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah ini bagi kami semua. Biarlah Tuhan menolong sehingga kami bersama menjadi satu di dalam Engkau, sebagaimana Engkau dengan Bapa adalah satu, dan Engkau juga berdoa supaya kami murid-murid-Mu menjadi satu di dalam Engkau. Dan memohon kiranya Engkau terus mempersatukan kami dengan kasih-Mu, dengan salib-Mu, dengan kuasa-Mu, membuat kami menjadi warga kerajaan Allah sampai selama-lamanya, baik di dunia ini maupun di akhirat sana. Tuhan Yesus, satukan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami, dan kami rindu menjadikan semua bangsa murid-Mu, melayani Engkau, dan menikmati hadirat-Mu senantiasa. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada host. Ya, silakan. Baik, terima kasih firman-Nya malam hari ini Bapak Gembala. Tuhan Yesus